minasan. Lanjut ke materi berikutnya. Ini ada tentang bungkit to'imas yang artinya bisa berkata, bernama, mengatakan, katanya, dikatakan, dinamakan atau disebut. Jadi ini sesuatu yang berasal dari mulut ya, kayak misalkan disebutkan itu kan dari mulut tuh, disebutkan kan. Bernama, berkata itu sesuatu yang keluar dari mulut biasanya. Nah, untuk to'ima sendiri itu ada dua cara, yaitu kutipan secara langsung atau kutipan tidak langsung. Maksudnya gimana? Jadi kalau yang kutipan secara langsung itu kita mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain. Jadi misalnya kita mencontohkan ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh saudara Rina misalkan. Ya udah sesuai apa yang dikatakan sama Rina, misalkan saya akan pergi ke Jepang besok. Tapi kalau misalkan kutipan secara tidak langsung itu misalkan si Rina kan bilang saya akan pergi ke Jepang besok. Nah, kita ngomong tadi Rina bilang katanya dia ke Jepang besok kayak gitu. Jadi kutipannya tidak secara langsung apa yang dikatakan ya, jadi diubah gitu kata-katanya, entah ada yang dikurangin, entah ada yang tambahin kayak gitu. Contoh ya, ini untuk yang kutipan secara langsung, jadi asta ryokoshimasu to iimasu artinya mengatakan akan berwisata besok kayak gitu. Jadi dia tidak diubah apapun nih, ya udah dia bilangnya gini, ya udah kita bilangnya gini. Juga biasanya ditandai di dalam kalimat Jepang itu ditandainya dengan kutipan tanda kurung seperti ini nih. Itu artinya dia kutipan secara langsung. Nah, kalau yang tidak langsung, ini kita contohnya ya. Asta ryoko suruto imas katanya akan berwisata besok. Nah, bedanya apa? Misalkan ini kan kalau misalkan secara langsung itu tidak ada berubah satu kata pun ya. Misalkan dia pakai shimas ya udah shimas, pakai tabemasta, bentuknya itu tidak berubah. Tapi kalau ini kita ganti menggunakan isinya itu dengan syarat. Syaratnya apa? Itu biasanya to'imas bentuknya adalah futsu atau biasa. Terus kata sifat na yang dihilangkan dan kata benda yang diganti dengan da. Terus baru to'imas gitu. Jadi makanya ini suruh kan. Suruh itu jadi futsu ya kan. Kalau misalkan yang secara langsung mah tidak diubah, jadi langsung aja sesuai apa yang dikatakan sama dia, tidak ada perubahan gitu. Tapi kalau misalkan kutipan tidak langsung itu ada perubahan. Terus untuk cara penerjemahannya itu to'imas itu kan adalah yang pengulangan ya. Nah, pengulangan itu kan masuk ke dalam kategori yang diawalkan untuk penerjemahannya. Makanya yang to'imas ini didahulukan dulu terjemahinnya, baru isi kutipannya. Isi kutipannya apa? Sesuai yang di sini. Ketika misalkan ada subjek atau pelakunya, misalkan ibu mengatakan misalkan bahwa nah baru berarti ibunya dulu nih yang misalkan hahawa nani to'imas, berarti yang wa-nya dulu ini, yang haha-nya dulu yang diartikan karena itu kan subjeknya atau pelakunya, orang yang mengatakannya gitu kan. Makanya hahawa misalkan ibu mengatakan baru isinya. Jadi ini isinya diartikan setelah to'imas ya. Jadi isi itu di akhir penerjemahannya. Terus untuk isinya ikutin kayak syarat penerjemahan. Misalkan ada koma berarti kan didahulukan. Misalkan ada ga berarti didahulukan, seperti itu ya. Terus untuk yang pengulangan, tadi yang pengulangan itu ketika ketemu dengan kata kerja atau kata keterangan, itu artinya bisa juga yang di. Sama kan kayak yang ini artinya bisa mengatakan, bisa dikatakan, atau yang katanya itu bisa ya. Kalau ketemu kata kerja atau kata keterangan. Nah, yang to'imas sendiri itu bisa dirubah. Jadi tidak hanya to'imas, ada juga yang to'omoimas, tokangaemas, tokikimas. Kayak to'omoimas itu kan artinya saya pikir atau menurut saya kan. Atau tokangaemas artinya berpikir atau memikirkan kayak gitu. Atau tokikimas. Nah, kikimas kan ada dua arti tuh. Ada yang bertanya, ada juga yang mendengar kan. Berarti bisa mendengarkan atau ditanyakan kayak gitu makanya. Terus ada intermezzo sedikit nih. Ini ada di bab 1, 2 atau 3 ya kalau nggak salah. Nah, ini ada koso ado. Koso ado itu maksudnya apa? Kita lihat kayak sampingnya. Ketika ketemu re jadi kore artinya ni. Jadi ni tu atau tanda tanya ya kan, koso ado.
kore, kono, yang kata benda, ketemu kata benda itu kono kabang gitu misalkan contohnya. Koko, kochira, kochi gitu. Itu kan kalau kore jadi ini, kono ini kata benda, koko di sini, kochira, kochi kayak gitu. Terus misalkan sore, sono, soko, sochira, sochi, are, ano, asoko, acira atau aci, dore, dono, doko, docira, doci kayak gitu ya. Artinya misalkan koko berarti kan di sini, soko di situ, asoko di sana kayak gitu ya. Jadi ikutin aja gitu. Nah, kalau kore kan ini artinya. Terus koko artinya di sini, ini dan di sini kan. Nah, untuk yang kochira sama kochi atau misalkan sochira, sochi, acira atau aci, docira atau doci itu all in ya. All in maksudnya bisa digunakan untuk menyatakan itu atau juga di situ gitu maksudnya. Jadi nggak hanya tempat, itu bisa juga untuk mengatakan kata benda kayak gitu kan. Nah, terus ada lagi yang ko. Ko itu artinya seperti ini atau begini. Jadi kou ini ya. Kou itu artinya seperti ini atau begini. Kan berasal dari ko yang ini nih, kan ini kan. Nah, kalau dirubah jadi so bisa nggak? Jadi so, bisa jadinya kan seperti itu. Seperti itu atau begitu kayak gitu ya. Yang so desne, nah itu asalnya dari sini nih. So desne, so deska, oh begitu kah? Oh begitu ya, kayak gitu kan. Terus yang dore, kan dore kan, ada dore, ada dono, doko, terus ada juga yang do kayak gitu. Nah, yang dore itu kan artinya yang mana, tapi kalau yang do artinya bagaimana. Jadi jangan ketuker ya. Dore itu bukan yang bagaimana, tapi yang mana. Do itu biasanya ada u-nya nih. Do artinya yang bagaimana. Pokoknya sesuatu yang ketemu do ini artinya bagaimana. Terus ada lagi yang dore sama doci. Ini kan nih dore sama doci. Nah, kalau dore ini untuk sebuah pilihan ya. Jadi ketika misalkan ada dua pilihan itu dia menanyakan dua pilihan itu misalkan. Nah, kalau misalkan lebih dari dua pilihan itu pakainya dore. Tapi kalau yang cuma dua pilihan itu pakainya doci. Kayak misalkan dia nanya nih, tasnya yang mana sih kayak gitu kan. Yang mananya tuh posisinya tasnya di situ ada 3 nih warnanya atau ada 4 misalnya. Merah, kuning, hijau misalnya gitu. Nah, pakainya dore. Nah, kalau misalkan dia nanya, tasnya yang mana sih? Tapi tuh posisinya tasnya cuma ada 2, misalkan cuma merah sama putih. Nah, itu biasanya pakainya doci. Jadi doci ini pertanyaan pilihan yang cuma ada 2 benda. Kalau misalkan dore itu lebih dari 2, jadi minimal 3 kayak gitu ya. Terus yang tadi yang ko itu kalau misalkan ditambahin jadi misalkan ko iu. Ko iu itu kan artinya ko imas, ini imas ya, imas. Jadi artinya dikatakan, ini kan dikatakan nih, dikatakan begini atau dikatakan seperti ini. Bisa juga ko iu ini kan artinya arti. Jadi arti yang dikatakan begini atau arti yang dikatakan begitu. Pakai koto bisa, hal kan koto, hal yang dikatakan begini, hal yang dikatakan seperti ini misalnya. Atau hanashi juga bisa, artinya cerita yang dikatakan seperti ini, cerita yang dikatakan begini misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan pakai so bisa diganti aja misalkan so iu imi, arti yang dikatakan begitu misalnya kayak gitu ya. Nah, untuk yang ko itu diartiinnya di awal biasanya, maksudnya di awal itu biasanya sebelum memulai percakapan itu dia dipakai nih yang ko iu. Nah, untuk yang so iu itu biasanya dipakai di akhir. Jadi dia pertama kan dia menerangkan sesuatu. Jadi begini loh, kan kayak gitu. Ini tuh dia tuh misalkan ganteng, cantik, makanya saya tuh suka sama dia karena gini kan. Nah, terus baru tuh diakhiri sama so iu kayak gitu. Berarti kan so iu artinya yang seperti itu loh, yang seperti yang dikatakan sama dia tadi penjelasannya, penjabarannya. Jadi biasanya untuk memulai percakapannya itu pakai ko iu terus diakhiri sama so iu. Dari pertamanya begini loh terus diterangin da. Terus baru deh yang begitu kayak gitu. Jadi dia ngasih kesimpulan tentang apa yang dia katakan tadi kayak gitu. Contoh misalkan ko iu koto wa taberu toki itadakimasu to iimasu. So iu desu. Artinya hal yang dikatakan begini, hal yang dikatakan ini kan, hal yang dikatakan begini ketika makan, ya kan, mengatakan itadakimasu. Maksudnya begitu loh, gitu. Jadi dia
ngasih permulaan dulu, terus baru nanti di akhir. Lanjut ya. Ini ada yang toimas tadi itu bisa disederhanakan ya. Jadi bukan toimas lagi. Biasanya orang Jepang itu akan mensederhanakan itu. Jadinya dirubah jadi bentuk T dulu, misalkan toite kan, toite. Nah, kemudian dileburkan nih yang toi-nya, jadi ambil yang ete-nya aja, jadi ete. Jadi misalkan endate bisa atau ete juga bisa. Contoh nih, asta amega furute, artinya katanya hujannya akan turun besok gitu. Jadi furute bukan furutoi mas, artinya sama aja. Jadi ete ini artinya sama, mengatakan atau dikatakan, cuman lebih disederhanakan jadi ete gitu ya. Bisa juga date. Nah, date biasanya ada n-nya, jadi bentuk endes gitu. Endate gitu. Atau biasanya ada permulaannya iya. Ya date kayak gitu kan katanya gitu. Amega furanai date. Katanya hujannya tidak turun kayak gitu kan. Atau iya amega furanai date, artinya katanya hujannya tidak turun kayak gitu. Lanjut. Ada bentuk kanoke atau bentuk kebisaan. Ini kanoke itu merupakan bentuk pasif ya. Contoh nih, misalkan di grup 1 ada ikimas, jadi ikemas. Jadi i-nya vokal i berubah jadi e. Terus nomimas jadi nomemas. Nemas ini grup kedua ya, jadi neraremas, jadi tambahin rare ya sebelum masnya. Tabemas jadi taberaremas. Shimas jadi dekimas. Nah, itu beda sendiri nih, yang shimas itu pakainya dekimas ya, bukan shiraremas tapi dekimas. Artinya kan bisa pergi, bisa makan, bisa tidur, makan, atau sebuah kebiasaan, bisa makan, minum, salah. Nah, itu biasanya partikelnya pakai partikel ga ya. Contoh, ryori ga dekimas, artinya bisa masak, ya kan? Dekimas itu kan didahulukan ya, bisa masak. Hiragana ga kakemas, artinya bisa menulis hiragana. Bentuk kanoke ini didahulukan ya untuk penerjemahannya. Lanjut, ada ru kotoni narimas. Ru ini maksudnya bentuk jisho ya, atau bentuk nai, bisa bentuk negatif, artinya diputuskan. Jadi kotoni narimas artinya diputuskan. Ru kotoni narimas, koto berarti kan itu sebelum ni itu adalah kata benda, makanya ada koto. Jadi untuk kata kerja dikata bendakan dulu, makanya ru kotoni atau nai kotoni kayak gitu misalkan. Contoh, ryoshin ni rainen kekkon suru koto ni narimasu. Nah, yang diputuskan ini maksudnya diputuskan oleh orang lain, atau misalkan lembaga, atau misalkan diputuskan bersama. Jadi bukan keputusan sendiri, makanya artinya itu diputuskan, bukan memutuskan. Kalau memutuskan itu biasanya diputuskan oleh diri sendiri gitu kan, keputusannya diri sendiri gitu. Nah, kalau ini diputuskannya oleh orang lain, makanya diputuskan. Kayak ini artinya kan diputuskan, suruh kotoni narimaskan, diputuskan akan menikah tahun depan nya oleh orang tua. Jadi untuk kotoni narimas itu pelakunya itu pakainya partikel nih yang artinya oleh, karena ini kan diputuskan orang lain, berarti makanya pelakunya pakainya nih kayak gitu ya, yang artinya oleh. Contoh lainnya kalau misalkan mau pakai bentuk nai, karada ga warui kara si ai ni sangka shinai koto ni narimasu, artinya dari sini dulu kan koma kan, badannya karena sakit diputuskan tidak mengikuti pertandingan atau tidak mengikuti pada pertandingan kayak gitu kan. Terus ada lagi ini yang o atau go bentuk mas yang dihapus atau dihilangkan masnya. Terus ni narimas yang merupakan bentuk songke atau bentuk sopan, bentuk menghormati. Ini artinya udah bukan diputuskan lagi, ni narimasnya beda lagi. Kalau misalkan ada o atau go-nya, o atau go ini untuk tambahan setiap kata ya. Kata misalkan yang kalau serapan kebanyakan, serapan yang dari Jepangnya langsung katanya itu tuh pakainya tambahannya o, tapi kalau yang serapannya dari Cina biasanya itu pakai go, tapi tidak semua ya, jadi hafalkan aja. Misalkan atau kata sifat i yang jadi ku narimas, tahu kan, yang artinya menjadi.
ni narimas, kata benda ni narimas, itu untuk bentuk menyopankan. Contoh ini yang pakai songkaigo itu ya, yang masnya dihilangkan ni narimas. Sensei wa ohea ni hairi ni narimas, kan ada o nya kan, tambahan tadi kan hea nih ruangan, kasih o, itu untuk bentuk menyopankan. Terus pakainya hairi ni narimas, bukan hairimas ya, tapi hairi ni narimas, itu untuk menyopankan. Artinya guru akan masuk ke ruangan gitu. Jadi untuk menyopankan, karena guru kan derajatnya lebih tinggi dari kita ya. Jadi kayak untuk guru, untuk saco, buco, kayak gitu-gitu. Artinya apa? Tidak ada artinya. Jadi artinya normal aja. Kayak misalkan ini hairimas kan, hairi ini narimas berarti kan masuk kayak gitu ya. Jadi nggak ada perubahannya untuk penerjemahannya. Ada lagi ruyonishimas, artinya berusaha untuk. Penggunaannya menggunakan jisho atau nai, sama yang kayak tadi ya, yang narimas itu. Contoh, astawa narubeku hayaku kurun yoni shimas, artinya besok, ini kan ada wa-nya makanya didahuluin besok, berusaha untuk yoni shimas kan, berusaha untuk kuru datang, hayaku dengan cepat, narubeku itu artinya sebisa mungkin. Itu sama aja kayak dekurudake ya, artinya sebisa mungkin. Jadi astawa narubeku hayaku kuru yonishimas, artinya besok berusaha untuk datang dengan cepat sebisa mungkin, kayak gitu. Atau sebisa mungkin datang dengan cepat. Biasanya kalau kata keterangan juga kan didahuluin ya. Jadi sebisa mungkin datang dengan cepat. Lanjut, ada ru, nai, sama kayak tadi bentuknya jisho atau nai, koto nishimas. Kalau tadi kan yonishimas artinya berusaha untuk, kalau ini koto nishimas artinya memutuskan untuk. Koto biasa, jadi ini bentuk kata kerja yang dibendakan, makanya ada koto nishimas, memutuskan untuk. Nah baru kalau tadi kan diputuskan tuh ya kan, kalau misalkan yang koto ni narimas itu kan diputuskan itu oleh orang lain kan. Nah sekarang yang memutuskan jadi pribadi atau saya sendiri yang memutuskan. Nah pakainya koto nishimas. Contoh, nihong iku koto nishimas, artinya akan memutuskan untuk pergi ke Jepang, kayak gitu ya. Jadi memutuskan pribadi, jadi keputusannya dia sendiri. Jadi memutuskan untuk pergi ke Jepang, berarti itu pendapatnya dia nih, keputusannya dia sendiri atau diri sendiri maksudnya. Atau contoh nih yang bentuk nainya, eigo o benkyou shinai koto ni shimasu, artinya memutuskan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Jadi keputusan diri sendiri ya. Jadi ingat-ingat, kalau ni narimas itu diputuskan oleh orang lain, kalau ni shimas diputuskan oleh diri sendiri. Lanjut. Ada o kata kerja shimas, artinya merendahkan diri. Tadi kan menghormati orang lain ya kan. Menghormati orang lain itu pakainya o atau go yang ditambahkan ke dalam bentuk mas yang dihilangkan juga. Terus narimas itu kan untuk meninggikan atau menghargai orang lain, menghormati orang lain. Artinya bentuk songkai itu ya. Kalau ini bentuknya bentuk kenjo, artinya merendahkan diri. Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua itu kan kita merendahkan diri untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya kita menjelaskan tentang diri kita, nah kita pakai bentuk ini nih, bentuk merendahkan. Sama rumusnya pakai o atau go terus shimas. Kalau tadi kan ninarimas, sekarang pakainya shimas atau itashimas. Jadi masnya yang dihilangkan diganti shimas, kayak gitu ya. Contoh, watashi wa oheya ni hairi shimasu, harusnya kan hairi mas nih, tapi karena ini bentuk merendahkan diri makanya masnya dihilangkan digantinya shimas, jadi hairi shimasu atau hairi itashimasu, artinya juga sama, saya akan masuk ke ruangan, artinya sama aja, cuman penggunaan masnya dihilangkan diganti shimasu atau itashimasu. Terus ada lagi, ini yang ikokei to shimasu, artinya berusaha untuk atau mencoba untuk. Kalau tadi kan pakainya yonishimasu ya kan, berusaha untuk. Nah kalau sekarang pakainya bentuk ikokei. Ikokei ya, ikokei itu kayak bentuk ajakan juga sebenarnya. Cuman kalau di sini artinya ikokei yang ketemu toshimasu itu artinya berusaha untuk atau mencoba untuk. Sama bentuknya, kalau yang positif pakainya ru, bentuk negatifnya nai.
Tapi kalau tadi kan kalau yang misalkan yang sebelum-sebelumnya nainya itu kan ada di kata kerjanya kan. Nah, kalau sekarang bukan yang di kata kerjanya tapi yang di terakhirnya, yang di pengulangannya, toshimas kan. Nah, jadinya kalau negatif toshinai ya. Jadi bukan tabeyo terus diganti jadiin mas, tapi shinainya, si masnya yang diganti jadi nai. Contoh, tabeyo toshimas artinya berusaha, ya kan, artinya kan berusaha kan, berusaha untuk makan. Atau misalkan yang contoh nainya, tabeyo to shinai artinya mencoba untuk tidak makan, atau tidak mencoba untuk makan, ya sama aja artinya kan, mencoba untuk tidak makan atau tidak mencoba, karena kan to shinai jadi tidak mencoba untuk makan, artinya dia nggak makan gitu, berusaha untuk tidak makan. Ada lagi bentuk runai juga nih sama yoni. Kalau tadi kan yoni shimas, berusaha untuk. Sekarang yoninya aja, nggak ada shimasnya. Yoni yang artinya supaya atau semoga, itu adalah sebuah harapan, jadi harapannya dia gitu misalkan. Nah, ini catatan ya. Setelah yoni ini bukan langsung shimas atau narimas, karena kalau misalkan setelah yoni ini shimas atau narimas nanti jadi bungkai lain. Kan tadi yoni shimas artinya berusaha untuk. Kalau yoni ketemu sama langsung narimas itu artinya kan mulai menjadi bisa kan. Jadi nggak bisa tuh kalau untuk harapan, misalkan semoga atau supaya atau agar, itu yang kan sebuah harapan. Makanya yoninya itu tidak langsung bertemu shimas atau narimasnya. Langsung ke contoh ya. Shiken ni gokaku suru yo ni maibang benkyou shimasu. Artinya akan belajar setiap malam supaya lulus pada ujian. Jadi setelah yoni ini bukan langsung shimas, tapi ada embel-embelnya dulu, kata bendanya dulu. Misalkan kayak ini maibang ya kan, atau benkyou juga bisa karena benkyou juga merupakan kata benda kan. Terus baru shimas. Jadi nggak langsung yoni shimas, tapi ada embel-embelnya dulu sebelum shimas, yang artinya semoga atau supaya atau agar. Lanjut bentuk ukemi. Bentuk ukemi itu bentuk yang artinya di kayak gitu loh. Misalkan makan, kalau misalnya bentuk ukeminya jadi dimakan, minum, bentuk ukeminya jadi diminum. Nah, bentuk ukemi juga sebenarnya sama dengan bentuk songkai, artinya bentuk untuk menghargai atau menghormati yang lebih tinggi. Itu biasanya digunakan nih bentuk ukemi. Untuk artinya kalau yang songkai tetap normal aja, misalkan kayak tabemas, taberaremas kan. Taberaremas ini artinya bukan dimakan, tapi kalau untuk menghargai atau menghormati atasan itu tetap artinya makan. Jadi biasanya songkai itu pakainya bentuk ukemi juga ya. Jadi jangan salah nantinya ngartiinnya. Contoh nih kalau bentuk ukemi, ikimas jadi ikaremas, tabemas, taberaremas kayak gitu. Jadi kayak tadi kan dimakan atau dibertikan kayak gitu. Nah, pelakunya juga ditandai dengan ni, artinya juga oleh, karena di kan biasanya partikelnya itu ni ya. Contoh, senshu pati ga hirakaremashita, artinya ini hirakimas kan, dari hirakimas berubah jadi bentuk ukemi jadi hirakaremashita. Artinya pestanya, dari sini kan dari ga dulu kan, pestanya telah diadakan minggu lalu kayak gitu ya. Jadi artinya diadakan bukan mengadakan. Kalau hirakimas kan mengadakan, kalau hirakaremas berarti mengadakan, diadakan. Tuh, contoh lain, ini ada pelakunya nih, inuni, pakai nih ya partikelnya ya, inuni teo kamaremasta, berasal dari kamimas yang artinya menggigit atau menggigit atau mengunyah kayak gitu kan. Nah, kalau ini karena ini kan artinya kalau ukemi kan di kan, jadi digigit tangan oleh anjing ni, ya kan, pelakunya ni, oleh artinya oleh anjing. Atau ame ni furaremasta, artinya telah dituruni oleh hujan. Jadi hujan ini bukan pakai partikel ga, tapi pakai partikelnya ni, karena pelaku si ame ini kan pelaku nih. Si ame ini membasahi bumi kan, berarti kan pelakunya nih kan. Makanya diartiinnya kalau secara tata kalimatnya itu telah dituruni oleh hujan, artinya ya sama aja kehujanan maksudnya gitu. Nah, ini tadi kan yang artinya di kayak gitu kan. Nah, bentuk songkainya itu kan sama nih kayak ukemi.
Ukemi sama dengan songkai kan. Untuk perubahannya sama aja, misalkan sensei wa gohang o taberaremas. Taberaremas itu bukan dimakan nasinya. Kalau misalkan pakai wa itu kan berarti didahuluin ya, jadi guru makan nasi, bukan guru yang memakan nasi atau dimakan nasinya oleh guru, bukan. Jadi guru makan nasi, jadi nggak ada perubahan terjemahan ya, tetap seperti tabemas tapi taberaremas untuk bentuk menghargai atau meninggikan derajat orang lain misalkan, atau menghormati kayak gitu. Contoh lagi, bucho wa kohi o nomaremas, artinya kepala bagian minum kopi, harusnya kan nomimas, karena kita bucho itu orang yang lebih tinggi dari kita, makanya kita pakainya nomaremas. Terus intermezzo nih, ada akemas, ada hirakimas, ada hikimas, yang artinya sama-sama buka. Tapi hikimas itu kan artinya tarik kan, hikimas itu artinya tarik. Cuman ketika kita menarik laci itu sama aja kita membuka laci, jadi semua itu bisa diartikan dengan buka ya. Nah untuk akemas ini bisa diartikan bukanya itu untuk semua hal ya, jadi bebas, all in jadinya. Kalau hirakimas itu sesuatu yang kuncup dan terbuka, itu misalkan kayak usaha kan, usaha misalkan kita membuka usaha kan kuncup tadi dibuka kan, atau pesta, kita membuka pesta, atau misalkan buku kan tadinya tertutup nih, terus kita buka set kan terkuncup buka. Nah itu biasanya pakai hirakimas tuh. Atau kelas, kita membuka kelas misalkan kayak membuka les private apa kayak gitu, itu kita misalkan potong pita nih membuka kelas, nah itu pakainya hirakimas. Kalau hikimas itu kan tadi yang berhubungan dengan tarik, misalkan laci ditarikan, artinya buka laci atau bisa tarik laci, tapi lebih enak kan buka laci. Buku juga bisa kan, tadi kan buku yang kuncup itu kan bisa dibuka gini, tapi kalau kita bukanya satu-satu misalkan kayak gini, ini kan buku dibuka set gitu, itu kan hirakimas nih kan. Tapi kalau misalkan yang ini, kalau misalkan pakainya hikimas, itu buku yang seperti ini caranya. Nah ini kan menarik nih, tarik ya kan, itu bisa jadi buat buku juga hirakimas, tarik misalnya kayak gitu, jadi hirakimas. Kalau akemas sudah tentu bisa untuk semuanya ya kayak gitu. Ini intermezzo aja sih, segitu aja penjelasannya, semoga jelas. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jam matane.